Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Marcella Ik, NIM 2022-01-10-94026, Prodi Pendidikan Geografi, mata kuliah Geologi Umum. Yang pertama, saya mau menjelaskan mengenai konsep geologi. Namun, konsep geologi ini sangat banyak, atau dibilang banyak sekali mengenai konsep geologi ini. Tapi saya hanya menjelaskan mengenai apa yang saya pahami atau saya mengerti mengenai konsep geologi ini. Ada 6 konsep yang saya pahami, yaitu tenaga endogen, tenaga eksogen, vulkanik, gempa bumi, tektonik, dan juga erupsi areal. Yang pertama, tenaga endogen. Tenaga ini ia berasal dari dalam bumi. Ia berlangsung sangat lambat, namun kekuatannya itu sangat hebat. Yang kedua, tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini ia bekerja di luar kulit bumi. Ia berlangsung atau akibatnya adanya atmosfer, hidrosfer, dan juga biosfer. Yang ketiga, tektonik. Tektonik ini ialah tenaga yang termasuk dalam tenaga endogen. Ini tenaga tektonik ini ia berkaitan dengan peletakan lempeng. Yang keempat, vulkanik. Vulkanik adalah endogen yang berkaitan dengan magma. Tenaga yang berkaitan dengan magma yang disebut dengan erupsi magma. Ini ia bersifat namanya vulkanik. Dan juga gempa bumi. Gempa bumi ini ia pengertiannya mengenai apa? Getaran atau pergeseran yang terjadi akibat pergerakan atau pergeseran lapisan-lapisan bumi dan juga ke permukaan bumi. Dan juga yang terakhir, erupsi areal, yaitu magma yang meleleh pada permukaan bumi atau ia meletus sehingga ia meleleh ke permukaan bumi. Itu saja yang saya mengerti mengenai konsep geologi. Kedua, teori geologi. Teori geologi adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pembentukan bumi secara keseluruhan. Proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 masa, yaitu arkeolitikum, paleozoitikum, mesolitikum, dan naseolitikum. Masa ini adalah masa yang paling tertua, diperkirakan 2,5 miliar tahun yang lalu. Arkeolitikum, masa ini diartikan atau artinya masa awal pembentukan dari inti bumi hingga kulitnya. Yang kedua, masa paleozoitikum. Masa ini di mana perubahan secara geologi, perubahan iklim, dan juga evaluasi sangatlah dramatis. Dan ketiga, masa mesolitikum. Masa ini ditandai dengan adanya perubahan fragmentasi pada lempeng tektonik dan iklim dan aktivitas evaluasi dari magma ke permukaan bumi. Yang keempat, masa nesolitikum. Masa ini dinamakan dengan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya kehidupan lama. Seperti tadi dibilang, masa arkeolitikum, masa paleolitikum, sama masa mesolitikum. Masa itu sudah tidak ada, dan setelah masa ini juga dinosaurus yang itu sudah punah, dan secara muncullah hewan-hewan yang sudah menyusui, karena di saat masa ini juga dinosaurus sudah punah
dan lahirnya atau secara munculnya hewan-hewan yang menyusui. Itu saja dari saya mengenai teori-teori geologi. Proses terbentuknya batuan beku atau karakteristik dari batuan beku. Proses terbentuknya batuan beku terbentuknya dari pembekuan magma. Proses ini pembekuan magma dia bersifat cairan silikat yang kental dari kerak bumi bagian bawah. Perubahan atau pembentukan magma ini dia bersifatnya temperatur atau bersifatnya sangat tinggi atau dinamis. Karakteristik dari batuan beku ada batu andesit, grandiorit, riolit, dan juga batu apung, dan ada juga batu korok. Itu saja mengenai proses terbentuknya dan juga karakteristik dari batuan beku. Proses atau karakteristik dari batuan sedimen. Pengertian dari batuan sedimen adalah batuan yang sudah ada atau batuan hasil dari perambukan batuan yang lainnya sehingga ia memadat dan menjadi satu yang disebut dengan batuan sedimen. Proses dari batuan sedimen adalah proses secara kimia, fisika, dan juga biologi. Dari proses ini dan juga ada karakteristik dari batuan sedimen adalah batu gamping, batu konglomerat, batu greksi, dan juga batu pasir. Ini sekian dari saya mengenai karakteristik atau proses terbentuknya batuan sedimen. Batuan metamorf, proses terbentuknya dan juga karakteristik dari batuan metamorf. Batuan metamorf ini batuan yang secara transformasi atau perubahan batu yang sudah ada. Perubahan batu ini perubahannya itu secara dia menyesuaikan kondisi lingkungan atau dia proses perubahannya tuh melalui dia melihatnya tuh dari kondisi iklim, suhu atau lingkungan sekitar hingga ia bisa berubah atau perubahannya menjadi batuan metamorf. Proses ini juga melalui tekanan temperatur dan juga tekanan aktivitas kimia. Karakteristik dari batuan metamorf ada batu filit, batu glass, batu slide, dan juga masih ada beberapa batu lainnya. Ini saja dari saya mengenai batuan metamorf. Siklus batuan. Siklus batuan adalah suatu proses yang mengalami perubahan dari magma atau dari letusan larva yang keluar dari dalam perut bumi yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku dan sedimen. Batuan sedimen dan akhirnya menjadi perubahan menjadi batuan metamorf. Perubahan inilah dan ia kembali membentuk setelah menjalani proses pembekuan atau prosesnya batuan beku hingga batuan sedimen, dan ia melalui prosesnya lagi ke batuan metamorf, dan setelah penuaian atau pembekuan sesudah itu ia kembali ke proses awal yaitu kembali ke magma. Ini dari pengertian pengertian dari saya mengenai proses atau siklus batuan. Kami membuat daratan-daratan baru sepertinya di pantai sehingga ia di pantai itu akibat terjadinya gempa bumi ia terjadi atau mungkin pelebaran di pantai. Dampak positifnya tuh kerusakan bangunan, kerusakan fasilitas, sejumlah fasilitas kurang atau mungkin lingkungannya tuh ambruk, kekurangan sekali atau kerugian
yang terjadi akibat gempa bumi. Listrik padam, rumah hanyut, kota-kota hancur, atau mungkin tempat-tempat pedesaan tuh ditutupi dengan longsor atau bencana yang diakibatkan dengan gempa bumi. Itu saja, sekian dari saya mengenai proses atau dampak dari gempa bumi. Itu yaitu bagaimana proses terjadinya gempa bumi dan apa saja dampak-dampak dari gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bumi yang terjadi akibat pergeseran atau pergerakan lapisan batuan, sehingga ia membuat getaran di bawah lapisan bumi atau patahan, sehingga akibatnya terjadi pergerakan tektonik. Dan juga ada dampak yang terjadi pada gempa bumi. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif ini akibat terjadinya letusan atau letusan gunung berapi membuat lahan-lahan tanah atau mungkin tanah membuat para petani menjadi subur atau menanamnya. Ini saja dari hasil dari presentasi saya untuk mengganti tugas UAS mata kuliah geologi umum. Minta maaf bila ada kesalahan dalam tata tutur bicara atau mungkin mengenai penjelasan dari beberapa materi atau teori yang tadi saya sudah sampaikan. Saya minta maaf, dan juga buat ibu yang sudah kasih tugas ini, terima kasih banyak. Terima kasih karena dari tugas ini kami bisa mandiri, kami bisa mengerti, kami bisa lebih membahas, kami bisa mempresentasikan secara individu. Terima kasih. Ini saja dari saya. Sekian, terima kasih.